wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Firza Diani selaku narator. Saya Lia sebagai Erna, Dika sebagai Biis, Umi sebagai Jafira sebagai Umi, Kadita sebagai Rumi, Molly sebagai Rini, Anwar sebagai Zainal, Clarissa sebagai Rahel, dan Leonardo sebagai Jonathan. Inilah karya kami. Harmoni di bawah pelayanan. Malam hari di rumah Zainal. Terlihat sepasang suami istri berada di meja makan. Malam itu tidak banyak perubahan, sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini ada yang berbeda di meja makan kediaman Zainal, yaitu hanya ada nasi putih dan minuman air yang dihidangkan oleh Siti, yaitu sang istri. Umi, hari ini udah masak atau belum? Kasian itu anak-anak belum pada makan. Maaf ya Bi, Umi hari ini nggak masak. Soalnya bahan-bahan di mall udah pada habis. Kalau kita beli di luar dulu nggak apa-apa Bi. Lain kali jangan gitu ya Umi. Kamu tahu kan, sebagai seorang istri itu tugas kamu itu menjaga dan mengurus rumah tangga. Iya Bi, Umi ngerti. Tadinya kan Umi mau belanja ke warung Biis, tapi Umi belum izin ke Abi. Ya sudah, panggil anak-anak ke meja makan. Abi ke besar dulu beli makanan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Abi, waalaikumsalam. Ini makanannya. Ya, makasih ya Bi. Tadi berhubung besarnya tutup, jadi Abi beli ayam geprek aja di dekat. Makan. Makasih ya Bi. Apa ya anak? Terima kasih. Makan ya. Oh iya anak-anak, hari ini jadwal sekolah hafalan kan? Gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar nih. Ini tadi baru selesai hafalan dan hatam di 26. Kalau aku tadi baru aja habis kelas minggu sekali duduk, tau Mi, keren banget. Wah, pinter banget anak-anak kita Bi. Tingkatin terus ya. Iya, jauh. Rumi, Yuni, tadi gimana sekolahnya? Lancar kok Bi, lancar-lancar aja. Oh ya Bi, tadi ada anak baru pindahan dari sekolah Katolik di kelas aku. Terus nih ya Bi, ternyata dia duduk sebangku sama aku. Rumi, Rini, kalian harus tahu, nanti di masa depan kalian itu sebagai seorang istri, yang dimana kalian itu berkewajiban mengurus rumah tangga. Jangan kayak Umi tadi, Umi lalai sebagai seorang istri. Iya, Bi. Dan untuk Rumi, mulai besok jauhi dia. Kan kamu tahu mereka itu orang yang gak baik. Jangan temenan sama orang yang beda agama itu. Iya Bi, mulai besok Rumi pindah tempat duduk deh. Maaf ya Bi. Ya sudah, habisin makanan kalian, habis itu ikut tadi. Sini ya.
menonton TV. Lalu sang Abi menyalakan TV. Seperti apa kata Zainal tadi, beliau ingin menunjukkan sesuatu yang akan ditunjukkan. Dengan suasana sunyi, membuat suasana semakin muram. Rumi, Rini ngeliat tuh. Ini akibatnya jika kalian masih berteman sama orang macam itu. Lihat itu. Amin ya. Suara-suara keributan mulai terdengar dengan keras. Dan memang betul, Zainal sangat memberi pesan kepada keluarganya untuk selalu taat pada agama. Namun ini menjadi hal yang biasa karena memang keluarga Zainal sering menyaksikan hal yang seperti ini. Zainal berkata, kita harus selalu taat kepada agama dan harus menegakkan hukum agama. Tahu gak sih, aku punya gosip baru. Tahu gak, aku ngeliat si anaknya Pak Asep, si Leon. Dia kenapa? Pulang subuh. Bukan ya? Itu kan gitu keluarganya. Dan kakaknya juga hamil duluan. Namun, Siti hanya diam sambil memilih makanan yang akan dimasak pada hari ini. Itu aja, Neng. Jadi 25.000. Mau masak apa, Ibu? Lupanya, Neng. Dan lagi-lagi hanya dibalas dengan anggukan. Setelah Rini dan Siti pergi, Erna yang dari awal menatap tidak suka, langsung menjadi marah. Seperti orang tidak beretika. Erna akhirnya langsung membicarakan kembali mengenai Siti dan Rini. Gak bisa digituin aja terus, Ibu. Masa dia ngatur kayak gitu terus? Ibu juga butuh uang tuh. Kalau nggak butuh uang, mah nggak diladenin. Tambangnya aja, soleh, suka ngaji, pergi setiap hari ke Al-Furqan, tapi etika nol. Terus kita bahas Di sisi lain di kantor polisi, Jonathan memanggil Rahel untuk membahas mengenai penangkapan Zainal karena diduga sebagai sindikat agama radikal. ada apa, Pak? Saya butuh bantuan kamu untuk menangkap salah satu dugaan sindikat agama ini. Dia punya 2 orang anak perempuan dan 1 istri. Saya butuh kamu untuk menangkap mereka. Baik, Pak. Siap. Jonathan, Rahel, dan beberapa polisi pun langsung berangkat ke kediaman Zainal. Di rumah kediaman Zainal dan Siti, terlihat Siti dan anaknya yang baru pulang dari warung Bu Iis langsung menyapa Zainal dengan semangat dan menghampiri Zainal yang sedang membaca koran dan meminum kopi. Abi, aku sama kamu udah pulang. Tapi biasakan assalamualaikum dulu ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Dan jawaban aja. Siti pun menghampiri keduanya dan saling terhadap sang suami. Tak lama, terdengar suara sirine polisi yang semakin lama semakin mendekati, lalu beberapa polisi menyekat ke arah mereka dan langsung Jangan bergerak! Siti Ada apa ini? Ada di mana keras keras? ingin menjauh. Rumi pulang. Namun keadaan ibu dan adiknya sudah berantakan terseduh-seduh. Rumi pun bingung dan langsung menghampiri Siti dan Rini. Assalamualaikum. Mi, ini kenapa? Kenapa Mi? Tadi Abi dibawa sama polisi Kak. Abi ditangkap. Iya. Abi ditangkap Mi. Ini ada apa Mi? Mi Namun tidak ada balasan apapun dari sang ibu. Mi, ini kenapa? Abi ditangkap Mi. Jonathan duduk berhadapan dengan Zainal untuk menginterogasi. Apa Anda tahu? Apa yang membuat saya membawa Anda ke sini? Saya tidak tahu mengapa Anda membawa saya kemari. Anda itu diduga sebagai sindikat agama radikal. Semua warga risih sama kelakuan Anda. Saya tidak melakukan apa-apa. Dasar orang kafir tak berotak. Apa maksud Anda, Zainal? Nah, sekarang saya apa ini? Apa salahnya dengan buku-bukunya? Kamu yang tidak tahu malu, kembalilah ke jalan yang benar. Dasar! Jelaskan pada saya apa ini? Terdengar suara pukulan teriakan dari Zainal dan Jonathan. Ah! 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 Dasar sindikat agama radikal! Kamu yang harus bertobat! Beberapa saat terjadi keheningan. Hanyalah nafas yang terdengar dari keduanya. Bawa dia ke sel! Keduanya menghela nafas panjang dengan tatapan kebencian. Di sisi lain, Siti yang melihat suaminya babak belur pun syok. Siapa yang tega melihat suaminya dipukuli seperti itu? Air mata pun jatuh. Dan Siti lebih memilih untuk pulang karena tak kuasa menahan kesedihan. Zana pun dibawa menuju sel penjara di mana sudah tidak kondusif untuk melanjutkan interogasi.
Siti pun merenung, menangisi apa yang terjadi pada suaminya. Menurutnya, tak ada yang salah dari suaminya. Dari sinilah keamarahan Siti muncul dan teringat pesan sang suami. Apa jika saya seperti ini? Umi. Benar kata Abi. Mereka itu orang jahat. Mereka pantas dimusnahkan. Berbagai pikiran muncul di benak Siti. Akhirnya, betul, rasa sakit Siti lebih besar daripada ego. Rumi, Rini, sini nak. Iya Mi, ada apa Mi? Kalian sayang Abi kan? Iya, kita sayang. Gereja dipenuhi oleh banyak orang pada malam Natal. Siti dan kedua anaknya berdiri di depan gereja. Namun, ada hal yang ganjal di hati Siti. Jonathan memantau sekitar gereja untuk memastikan keamanan acara Natal. Kedatangan Siti dan kedua anaknya mengalihkan pandangan Jonathan. Lalu Jonathan pun menghampiri mereka. Mohon maaf Bu, ada obrolan apa ya? Siti diam dan tidak menanggapi. Ia dan anaknya tetap berusaha untuk memasuki gereja. Apaan kali ini? Jonathan yang merasa sudah ganjal, akhirnya tetap menahan ketiga orang tersebut. Apa maksud Anda? Apa yang ingin kalian lakukan di sini? Ada apa ini? Dengan sisa kekuatan yang ada, Nathan mendorong ketiganya untuk semakin menjauh. Ada firasat yang membuat Nathan semakin yakin untuk mendorong mereka untuk menjauh. Suara menjauh! Jauh! Suara ledakan terdengar, diiringi dengan teriakan jemaat gereja yang berteriak. Dan beberapa sirine yang bersahutan menggema menjadi sebuah harmoni bayangan yang indah. Mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Astaga, Pak Nathan! Pak Nathan, tolong bantu saya untuk evakuasi segera di sini. Segera, cepat! Lalu tidak lama kemudian, polisi pun langsung mengatur kekacauan tersebut.
Enggak sayang, kita membela agama, kita juga membela Abi nak. Tapi aku juga takut Mi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Rini. Apa kalian tega sama Abi? Orang-orang kafir itu selalu mencari kesalahan dan menyiksa kaum kita nak. Kita akan tetap melakukannya. Enggak, Mi. Rini gak mau ikut. Itu bukan cara yang baik untuk keluarga kita, Mi. Kamu harus tetap ikut Rini. Di zaman dahulu saja banyak terjadi perang. Dan ini adalah hal yang sama Rini. Enggak, Mi. Rini gak mau ikut. Kak, ayo ngomong. Kenapa Kak diam aja? Kamu mau nak sendiri di sini lalu dibawa oleh polisi dan disiksa? Jangan bertingkah Rini. Di penjara, Zainal terlihat sedang berzikir di pojokan kurungan penjara. Penjaga penjara pun memintanya untuk keluar dan masuk ke ruang interogasi. Sekarang duduk aja. Ini keluar dulu ya. Makasih. Mas Zainal, apakah Anda tahu mengenai pengeboran hijab? Sebelumnya, saya turut berduka atas kepergian kedua anak dan istri Anda. Apa istri dan anak saya tewas? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Bu. Apa kalian yang membunuh istri dan anak saya? Maaf Pak, suami, istri dan anak Anda meninggal karena melakukan pembunuhan di gereja Katolik Maria. Berapa banyak yang tewas? Anda masih bisa bertanya seperti itu? Sebanyak 50 orang tewas dan 300 orang luka berat karena istri dan anak Anda. Tak lama, Zainal pun mengangkat kepalanya dan tersenyum. Wah, anak dan istri saya tewas. Berapa banyak pahala yang mereka kumpulkan? Anda Pak. Ini giliranmu kafir. Yes! Aku hanya menikmati surga kan? Halo Bu Nikla. Lagi lihat apa? Lagi lihat beberapa kasus sakit yang cukup gede di bulan ini. Makan tahu Oh, kasus apa aja pertama? yang tentang pelecehan. Oh, pelecehan tentang mahasiswa yang berprestasi itu, tapi dihianati sama temennya sendiri kan? Cuma karena kebencian. Bagus sekali. Padahal semua manusia punya porsinya masing-masing, bukan? Kadang kita diajarkan untuk menerima apa yang ada, kan? Kalau kasus kedua itu apa? Kasus kedua tentang limbah. Kayak biasa lah ya, pabrik pengennya mereka gak rugi, intinya ya buang limbah ke sungai yang akhirnya mengakibatkan si
berkata-kata. Kasihan tahu anaknya. Ada yang selamat satu orang. Semoga dia bisa berkembang hidup dengan baik. Pelajaran diambil, kita harus toleransi, saling menghargai. Apalagi kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, masih ada aja orang yang selalu seperti itu. Berarti kasusnya semua selesai? Oh iya, ada satu lagi. Iya, belum selesai nih Rin. Iya. Udah selesai juga. Sebentar lagi buku aku bakal diterbitin. Halo Pak, buku akan diterbitkan ya hari ini. Baik Pak, baik. Terima kasih banyak buat kalian. Mungkin ini karena kasus kita berat, aku mau ngejelasin bahwa kasus ini tuh sebenarnya terjadi di dunia nyata. Ini selesai ya, sebenarnya udah selesai, cuma ini di luar yang waktu itu. Karena ini berat banget, aku mohon jangan ada yang sampai masuk gitu pelajarannya. Begitu intinya. Oh iya, anaknya emang selamat. Ada satu orang anaknya yang selamat, satu keluarga ini ya, ada yang selamat satu orang. Tapi dia lagi di balai kayak masyarakat gitu. Dan alhamdulillah sih udah, katanya mau udah lumayan sembuh walaupun ada psikopatnya dikit. Psikopatnya dikit. Soalnya dia bilang kalau kamu ikut kalau ada pengeboman kamu mau ikut nggak, mau bilangnya. Kalian bisa cari sendiri, mungkin pesan-pesannya ada di YouTube.